Tuhan, saudara. Haleluya, shalom. Ini puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Saya mengucap syukur saudara kita bisa berada onsite, menikmati lawatan Tuhan pasti berbeda dengan saudara ya. Kalau di online kita ibadah, kadang-kadang kita ya sungguh-sungguh ngikut, kadang-kadang kita aktivitas yang lain. Tapi kalau kita onsite seperti ini kan kita nggak bisa makan kacang saudara ya, kita nggak bisa nonton film yang lain, kita nggak bisa duduk sembarangan, betul-betul kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah hari ini bulan Juni saudara merupakan bulan di mana sinode gereja kita yaitu Gereja Bethel Indonesia menjadi bulan keluarga, sehingga sepanjang minggu bulan ini dari minggu pertama sampai terakhir semua khotbah tentang keluarga saudara. Itulah kenapa hari ini pun sore ini kita akan berbicara secara khusus tentang keluarga. Ada banyak hal tentang keluarga kalau dibicarakan saudara, tapi hari ini sebagian kecil dari tentang keluarga kita akan bicarakan. Tema kita hari ini adalah komunikasi keluarga di era modern ini saudara ya. Artinya begini, tentu ada perbedaan cara berkomunikasi di zaman sebelum modern sama zaman sekarang ini saudara ya. Kalau zaman dahulu yang belum modern kita belum terlalu banyak tahu, kita jarang pergi keluar saudara ya. Kita jarang pergi keluar rumah, kita lebih nyaman di rumah kita, diskusi dengan orang di rumah kita atau dengan lingkungan terdekat kita. Tapi sekarang ini dengan dunia modern, bahkan akhirnya kita bisa komunikasi dengan orang di seberang lautan, tapi di rumah kita jarang ngomong. Saudara ya, karena kita lebih nyaman chatting sama orang-orang yang di luar, tapi ngomong sama keluarga kita sendiri kayaknya kesusahan sekali, kesulitan sekali saudara. Padahal berkat Tuhan datang bukan dari luar, tapi dari rumah kita. Dan sepakat katakan amin. Nah, ini kita akan bicara tentang keluarga. Mari kita akan baca Kolose pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Saya membaca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15. Kita bergantian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sama-sama 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sama-sama 2, 3. Amin. Pokoknya bapak kita pas bapak kita ya. Kalau saudara bicara komunikasi hari-hari itu nggak mudah sebenarnya, karena terlalu banyak hal yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga cara berkomunikasinya salah. Bapak Ibu yang lahir sekitar tahun 90, artinya 80-an 70 bawah saudara ya, maka saudara pasti diajar hormatilah ayah dan ibumu. Zaman sekarang juga sama. Tetapi zaman sekarang hormati ayah ibumu dibatasi dengan hak asasi manusia. Sehingga sekarang ini kalau ada kekerasan dalam rumah tangga maka bisa lapor ke pos kampen terdekat, saudara, itu ke kantor polisi saudara. Dan mengagetkan satu kali di Amerika Serikat ada telepon 911, datang polisi ke sebuah rumah saudara. Polisi yang mengetuk, saya lupa bapak atau ibunya yang buka pintu dan kaget saudara. Officer, Pak petugas masuk polisi, kok datang kemari? Memang kenapa? Oh, kita dapat laporan. Katanya di sini ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang teraniaya di rumah ini. Bingung. Kami nggak berantem kok. Tetangga kenapa? Enggak. Kami dapat laporan bahwa ada yang melaporkan di sini ada kekerasan. Coba siapa yang telepon keluar dari rumah, siapa yang telepon anak umur 8 tahun atau 9 tahun keluar saudara. Saya Pak yang lapor. Terus dia kaget saudara. Jadi anaknya yang lapor katanya saudara itu polisinya. Kamu lapor apa? Papa saya jahat Pak, saya ibu. Tentara nggak saudara ya? Pengetahuannya begitu hebat, membuat orang salah mengerti. Terus polisi kaget. Kamu lapor apa kamu? Kenapa? Iya, tadi Papa pukul saya. Saya udah bilang, Papa kalau pukul aku lagi, aku laporin polisi. Papa pukul saya. Loh kenapa Papa pukul kamu? Karena saya
nggak ngerjain tugas-tugas matematika. Terus saya dimarahin bapak saya. Emang saya nggak boleh punya hak untuk main? Kuisnya kaget saya. Anak kecil gini ngelawan bapaknya. Yang main cardboard, artinya anak muda bayar perpuluhan. Ayo anak muda kamu keluar dari rumahku, maju ke depan sini. Kamu tahu akibatnya kalau kamu melakukan bapakmu kepada kami dengan undang-undang kekerasan rumah tangga. Gak tahu. Artinya kami akan tangkap bapak kamu, masukkan pengadilan, kemudian bisa penjara minimal 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Kamu mau terpisah dari orang tuamu. Kamu dengan sengaja membuat kamu masuk penjara. Kaget. Nggak begitu Pak, maksud aku cuma nanti nggak mau dipukul aja. Ada ngerti maksudnya? Aku kaget sebenarnya. Kalau kamu melanjutkan prosesnya, kami akan tangkap bapak kamu. Jangan kok polisi. Terus polisinya baik. Anak muda dengar baik-baik. Setiap pukulan dari ayahmu bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tapi mendidik kamu sebagai disiplin. Kamu anak laki-laki harus punya tanggung jawab. Tidak apa-apa kemudian kamu lapor kepada kami, itu kesalahan. Kami bisa menjarakan kamu juga karena mengadakan pengaduan yang mengadukan yang salah lah begitu, laporan palsu lah begitu. Kamu tahu nggak, bapak kamu lakukan itu karena masih kamu kalau kamu ngerjain matematika kamu, kalau kamu nggak ada pemasukan sebelas dengan baik sendiri, terus kamu main masa depanmu juga berantakan. Namanya pakai juga nangis, jadi kalau bapak pukul kamu di pantat kamu, itu kan mengasihi kamu, mengingatkan kamu. Intinya artinya berdamailah rumah tangga anaknya mulai ngerti. Tapi ada perhatikan komunikasi sekarang orang salah mengerti. Di rumah kita banyak salah mengertinya karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak pengetahuan dengan TikTok lah, dengan Instagram lah, dengan YouTube lah, yang buat kita akhirnya nilai keluarga kita berantakan. Komunikasi kita salah. Dan tidak terbentuk rumah tangga yang sempurna, rumah tangga yang baik. Tapi kasih Tuhan Yesus di tengah kian berkembangnya teknologi informasi ini, kita perlu punya perhatian khusus bagaimana kita bisa bicara dengan keluarga kita. Hari ini bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern ini, kita lihat dari prinsipnya Kolose pasal 3 yang kita baca ini. Pertama, saudara, keluarga yang sehat itu komunikasinya berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Alkitab mengatakan tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan komunikasi yang dibangun kita harus karena kasih dan damai sejahtera di sini. Loh, Anda kalau nggak damai di sini pasti ngeyel. Kalau hati itu nggak damai, ngomong kasar pasti. Betul kan? Kita ngomong kata sayang, kan lagi nggak damai, adanya bisa beda. Betul kan? Kita ngomong sayang nih, Adinda sayang, Adinda sayang, itu katanya bagus, tapi nadanya beda, karena nggak damai sejahtera. Betul nggak? Berapa banyak suami begitu mencintai istrinya, jalan ke mall langsung dipeluk, dipegang erat-erat. Kenapa? Takut masuk ke sel-sel dipegang erat. Supaya kartu kredit kelancar, digores terus, digesek terus. Ketika bangun tidak dengan damai sejahtera hatimu, maka komunikasi dengan keluarga kita bukan lagi komunikasi yang penuh kasih, yang ada menyerang kebencian. Lebih bahaya, Ustaz. Kasih itu menjadi yang utama untuk bisa menerima orang lain, berbagi dengan orang lain. Loh, kalau di rumah sudah tidak ada kasih, komunikasi kita berbahaya. Kita merendahkan pasangan kita. Kita bisa merendahkan anak, kualitas anak kita. Kalau itu, kenapa sih? Belajar. Anda mau marah dengan anak boleh? Boleh. Tapi Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam. Betul nggak? Artinya jangan lama. Yang kedua, jangan beri kesempatan iblis di hatimu untuk akhirnya pukul anakmu, hajar sampai mati. Itu kan kadang saya lihat kemarin itu lihatnya di Reels, gitu ya. Kalau TikTok saya nggak punya akun atau nggak punya aplikasi, jadi amanlah seperti TikTok. Jadi saya Instagram punya, saudara ya. Pernah itu lihat di YouTube itu yang anak maaf ya diinjak sama masih bayi, itu kesel rasanya sebenarnya. Kok
tega gitu ya, anak kecil itu berkelahi dengan waktu. Dan itu disebut kecil. Nah, itu anak bisa buat ibunya jengkel oke lah, kadang disentil, oke ini kan saking marahnya anak diinjek di bawah, aduh, itu pasti sudah gak ada kasih, gak ada damai sejahtera, yang ada kemarahan. Komunikasinya mungkin maksudnya menghentikan anak supaya nggak nangis, tapi caranya makin bikin nangis. Berapa banyak kita keluarga gagal komunikasi dengan pasangan kita, gagal berkomunikasi dengan anak-anak kita, atau anak juga gagal komunikasi dengan orang tua kita. Karena apa? Kasih itu mulai hilang. Kasih itu jadi dingin. Bapak Ibu, teman-teman, dalam hidup ini ada 10 hal yang kita tidak bisa ubah. Apa itu? Pertama, siapa yang jadi orang tua? Tidak bisa ubah. Ada yang bisa ubah. Betul kan? Yang kedua, siapa yang jadi anak? Kita tidak bisa ubah. Siapa yang jadi anak pertama atau anak kedua, anak ketiga? Kita tidak bisa ubah. Anak dilahirkan dari laki atau perempuan, tidak bisa diubah. Waktu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan belajar menerima dengan kasih. Amin. Satu kali ada seorang profesor dari Amerika Serikat punya associate profesor, maksudnya pembantu profesor dari India. Dalam rangka menyelesaikan PhD, profesornya dia, jadi dia di bawah seorang profesor. Tetapi kemudian datanglah undangan atau pemberitahuan dari keluarganya untuk dia balik ke India. Terus dia bilang sama profesor Amerika ini, Prof, saya pamitan, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan untuk kelas profesor saya. Loh, kenapa? Kamu tinggal 3 bulan, paling lama 6 bulan lah, profesor kamu akan keluar. Tidak bisa, Prof, kayaknya harus menetap di India. Loh, ngapain kamu menetap di sana? Ini orang tua saya, saya ditunangkan oleh orang tua saya dan seorang laki-laki. Ini zaman modern, kamu calon profesor, masa kamu mau ditunangkan sama orang lain? Ayo dong pikir, kamu itu wanita modern. Dan saya kagum, wanitanya bilang, ya sih Prof, sebenarnya saya juga berontak, saya itu tidak mau ditunangkan. Cuma nggak gimana, itu tradisi budaya kami di India. Saya lahir di India, saya juga tidak minta. Siapa yang jadi orang tua saya juga nggak pernah minta. Tetapi waktu saya lahir, saya nggak kenal mereka, tapi saya belajar mencintai mereka. Akhirnya saya bisa mengikuti apa yang mau orang tua saya. Baru dari jahe, sini, ya gitu juga. Saya coba mengikuti lah, akhirnya mengikuti. Tumbuh besar dengan 2 kakak, 1 adik. Saya nggak kenal mereka pertama kali. Waktu saya lahir di bumi ini, saya belajar mencintai mereka. Masa tambah 1 orang lagi bisa cintai? Saya tidak bisa. Ada ngerti maksudnya? Kalau nggak ngerti, terpura-pura ngomong. Oh, itu luar biasa menurut saya. Kasih itu utama. Karena kasih itu membuat komunikasi itu menyeberangi budaya. Semakin bertambah lama pernikahan kita, kasih itu membalut dan keluarga itu gak banyak bercakap-cakap. Betul gak sih? Suami istri makin 10 tahun, 50 tahun menikah, itu komunikasinya langsung karena cinta. Dia gerak sedikit, apa sedikit langsung balik. Pak Andreas dalam menikah sampai sekali tahun istri langsung balik. Keluarin makanan, es krim, semua. Cuman itu doang saudara ya. Kalau makin lama, makin banyak perkataan keluar, saya curiga berantem sama Yesus. Karena kasih, kita makin mengenali kemauan pasangan kita dengan baik. Makin lama, kita makin penuh dengan gaya komunikasi sederhana, mudah dimengerti. Hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, komunikasi Anda dengan saya, dengan keluargamu, basicnya, dasarnya haruslah kasih. Dan Anda perlu tahu bahwa tiap keluarga, pasangan kita itu punya namanya love language, bahasa kasih yang berbeda, saudara. Nah, ini penting. Ada 5 bahasa kasih. Ada yang namanya pelayanan, ada yang disebut dengan quality time, kebersamaan, waktu. Ada yang pengen diberi pujian, word of confirmation. Ada yang juga bahasa kasihnya itu hadiah. Entah dia
menerima hadiah, tapi juga kadang dia mau untuk memberi hadiah. Berikutnya lagi ada yang bahasa kasihnya physical touch. Kadang-kadang kita perlu tahu bahasa pasangan kita ini apa sih. Mungkin istri kita bahasanya itu cuma dipeluk, dielus, gimana sayang. Jadi pada waktu jalan sama dia, gitu ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Sehingga sepanjang jalan kenangan peluk diri mesra. Bahasa kasihnya. Ada teman saya, kalau mertua saya bahasa kasih itu pelayanan. Itu bahasa kasih. Seandainya satu kali saya minta ART di rumah untuk masak sesuatu, terus mertua saya dengar, oh dia harus bilang, Andre mau apa Andre? Nanti mami bikin. Saya nggak boleh larang, karena itu bahasa kasih. Makanya kalau misalkan ada apa-apa, saya tanya dulu mami. Apalagi kalau masalah tawar-menawar, itu mami banget. Itu wanita pejuang untuk harga paling murah. Senang saya kalau dengan mertua saya sebenarnya pergi ke pasar gitu ya. Pernah satu kali saya ke Semarang, terus main itu ke daerah nama apa ya, Ambarawa itu naik ke atas Gedung Songo atau apalah saya lupa, bukan Gedung Songo ya, apalah begitu. Dan katanya ada, bukan Salatiga ya, kan Salatiga. Ada tempat bermain apa, katanya tanggungan apa, taman yang bagus, itu datang tamannya lagi nggak bagus. Bikin taman yang bagus lah kan. Itu ada orang jual wortel gitu ya, ada wortel, ada sayur seperti itu. Mertua saya itu ya pengen jadi berkat lah buat orang itu kayak gitu. Bang, wortel berapa? 25 sampai mahal banget. Boleh nggak? Boleh. 5.000. Saya langsung minggir. Apa digebukin orang-orang? 25 tambah 5.000 supaya itu dekat di perasaan itu. Tapi yang muncul berhasil dapat 12.500 itu tiap orang punya bahasa kasih yang berbeda. Kalau pola itu bersama. Mungkin bahasa kasih pasangan adalah terima kasih ya sudah bantuin saya, thank you banget. Kamu tuh wanita atau pria yang luar biasa. Udah semua. Kita nggak kasih hadiah. Mungkin bahasa kasih itu kalimat-kalimat ini. Tapi ketika dikasih Tuhan Yesus kita perlu untuk terus menyadari kasih itu menjadi yang utama. Kalau bahasa kasih pasti adalah kata-kata, jangan kritik terus. Ini jelek, ini gak bagus. Ini kamu masa gak ngerti? Ya apa kamu bodoh banget? Aduh menderita. Karena bahasa kasih itu, love language itu adalah kata-kata yang menguatkan hidup. Apa harus kita lakukan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik? Maka berikutnya komunikasi itu harus dengan hikmat Kristus. Alkitab mengatakan Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang dengan yang lain. Harus dengan hikmat, Bapak Saudara. Komunikasi itu tidak cuma persoalan ada skillnya jago ngomong. Pembicara paling hebat sekali pun kalau ngomong belum bisa ngomong sama pasangannya dengan baik. Belum tentu. Anda boleh jadi seorang narator, seorang orator yang bagus, tapi berbicara dengan keluarga itu belum tentu bisa. Karena kenapa? Begitu ngomong dengan orang terdekat, kadang kita nggak jaga perkataan kita. Tapi kalau ngomong sama orang yang asing, orang yang kita nggak kenal, kita jaga hati-hati, misalnya. Satu kali Bapak Ibu bawa troli di sebuah supermarket. Kadang-kadang tanpa sengaja troli kita itu atau orang nabrak troli kita itu nyenggol. Betul nggak? Sengaja, nggak sengaja. Orang nggak lihat, kena ke kita. Anda ngomong apa? Faktor dulu. Aduh, maaf ya, nggak sengaja. Bapak itu ngomongnya. Dalam nama Yesus, belajar. Gitu. Enggak. Itu. Oh sedih. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa sih. Betul nggak sebenarnya? Pasti kita gitu. Ibu ini juga sama. Orang bisa tapi ya belanja pulang ke rumah masak ikan lah, ayam ya, diapain lah, ayam goreng kongkong lah gitu. Terus kemudian bikin supnya agak lama, potong itu di situ, isi semua masukin lagi, kasih bumbunya, ya jadi hampir
mungkin 1 jam, masak total sekitar 2 jam. Kemudian dia mau ambil angkat itu supnya, taruh di meja pelan-pelan. Lagi sementara pelan-pelan anaknya buka pintu dari luar, kaget, "Pak, mami!" Maminya kok sopnya jatuh. Ibu-ibu, perkataan apa yang Tuhan dari mulutmu yang terendah itu. Setelah hampir 1,5 jam memasak, bapak dulu bagus. Begitu kira-kira gimana? Akhirnya tidak seperti itu. Dari raut muka ibu kelihatannya tidak sama kayak saya. Semua dalam tanda silang perkataan Yesus yang tidak bisa diucap. Marah lagi. Mami itu. Karena sopnya udah tumpah. Dasar kamu anak keren kering. Kesel. Anak masuk dia. Anak itu masih kecil, mungkin usia 5 tahun. Yang waktu anak kecil agak punya. Ketika ya kurang sebenarnya. Lari enggak ada. Tidak kaget, tumpah, marah. Kamu kan jadi anak itu sampai begini tadi. Rusak sekali gara-gara dia. Naik ke atas. Naik ke kamar, jangan keluar kamar. Pas lagi bodoh. Semua bahasa surga dan mereka neraka semua naik. Saya sudah lagi nyuci, beresin, terus baca. Ditanya kamu sama orang yang gak kenal, kamu ngomongnya baik-baik. Tuh. Kaget sih, agak sakit, tapi hati-hati ya. Sama anakku loh. Itu bahasa Tuhan kok beda. Iya. Kadang-kadang kasih kita pada keluarga kita karena sudah dikenal. Kita lupa untuk ngomong itu dari hikmat. Marah itu kita pendam bertahun-tahun, kecewa, luka. Hanya muncul berkata-kata hikmat, kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat, kata-kata yang salah. Dia naik ke atas, ketok pintu kamar. Dek, ada tidur nggak? Boleh masuk ya? Lalu dia nggak boleh terjadi. Adanya sambil nangis. Tiduran. Adek itu kenapa sih? Adek tahu nggak? Mama itu udah masak capek. 1 jam lebih. Buat masak kita sekeluarga, makan sore nanti. Adik masuk, kagetin mama kaget, masakan tumpah kan saya. Terus kamu mau kenapa coba? Masa beli bakso di itu apa jalanan itu sebelah kan enak. Apa ke Malang? Tapi jangan juga kalau beli bakso di Malang. Mana sih adik pulang kerja kita bikin mami? Kok kenapa sih pada keluar masuk? Saya takut, nangis, karena solusi aku diami, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau mobil itu depan pintu biasanya mami nggak ada. Aku mau teriak mami, gitu. Ngapain mau teriak dia? Iya, aku tadi itu dari sekolah kan pulang nih. Aku lewat taman, terus dari bawah tangga. Aku tuh tadi itu lihat bunga itu cakep banget. Satu potong aku bilang mami itu secantik bunga ini. Tapi aku sudah berani ngomong. Kedua mamanya gimana? Pasti maunya drama Korea. Kaget. Mudah-mudahan di antara kita perkataan gak perlu dengan hikmat. Saudara-saudara, Anda akan berhikmat dengan 2 cara. Satu, menjadi Tuhan. Semakin bertambah Tuhan, kita makin berhikmat dengan hidup ini. Makin menyadari mesti hati-hati kalau salah, mesti berhati-hati kalau ngomong disulkai orang, mesti berhati-hati dalam pergaulan supaya ketemu teman-teman yang sehat, teman-teman yang baik, ini baik. Bertambah tua, kita berhikmat. Tapi kalau saya belum tua, Pak, ada cara harus berhikmat. Takut akan Tuhan, berbuat hikmat. Supaya perkataanmu dituntut oleh Tuhan, dikendalikan Roh Kudus, dikunci oleh darah Yesus, dia keluar perkataan yang membangun orang.
Amin. Teorinya berkata demikian. Kalau Anda pengen ngomong, ada 4 hal utama harus Anda ingat. 1, pilihlah kata yang benar. Belajar, kita harus belajar pilih kata-kata. Di rumah saya marah dengan saya. Tapi belajar untuk mengendalikan mulut supaya tidak bodoh, tolong. Nah, keluar di rumah saya. Buat kali ini saya keluarkan maafkan saya. Tapi di rumah tolong, bodoh, goblok, koplo, sama kurang pintar itu mirip. Satu kelas mereka. Cuma lebih enak ngomong kurang pintar daripada bodoh. Betul? Belajarlah memilih kata-kata dengan baik. Kedua, pilihlah intonasi yang benar. Anda boleh marah. Intonasi tinggi, lukanya makin gede. Ketegasan tidak harus dengan intonasi tinggi. Betul? Kalau Anda ngomong kata saya, tunjukkan nada yang tepat. Pak, itu saya makan. Pak, Bapak itu mikir nggak? Aku dari kecil, saya sama Papa. Maka yang ada perlu bandara. Nadanya mesti benar. Yang ketiga, waktunya mesti pas kalau ngomong. Kadang komunikasi itu bermasalah karena waktu tidak pas. Bu, suamiku baru pulang kantor, capek, lelah. Tapi ada pengen banget ceritain sama anakku, tentang tetangga yang kemudian itu kotorannya jatuh ke rumah kita. Akhirnya terpaksa kita tuh berantem dengan tetangga, kita tuh ngomongin kita. Aku tuh kesel. Suami baru pulang, baru capek, vendornya gak bayar, lagi kesel, promosinya batal. Kan macam ngomongnya gak berantem. Kenapa? Momennya gak tepat. Halo, masih hidup sudah. Loh, karena kita perlu belajar sabar menunggu waktu yang tepat untuk ngomong sesuatu. Sayang, anak-anak itu loh katanya ngomong apa? Anak tetangga katanya mau diajak ke Malaysia. Suami lagi stres, utang masih bayar, jatuh tempo, utang mau aset mau diambil, ngomong liburan. Kira-kira apa kata suami? Loh, kamu tuh ngerti gak? Kita harus dibayar. Masa harus liburan? Karena pikir pokoknya. Kapan ada orang nanti? Wah, lu tak liburan cuma kasih tahu kan tetangga diajak ke Malaysia. Itu kan ujungnya supaya nanti pergi kemana ke Bali kan? Ke Enshore. Kalau ngomong tidak tepat, itu kan perlu hikmat untuk tahu ngomong sesuatu penting, tidak penting, mendesak atau tidak, itu perlu hikmat. Amin. Ini waktu yang keempat, motivasinya mesti benar. Kalau motivasinya pengen menjatuhkan, hanya pengen menunjukkan benar dengan salah, motivasinya untuk melihat bahwa saya itu loh lebih baik, lebih profetik, lebih luas daripada kamu, itu bahaya. Itulah kenapa saya mengajak saudara ayo undang Tuhan di rumah saudara, karena takut akan Tuhan. Permulaan ini. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, minta arahan dia, langsung percaya suasana rumah kita berbeda. Amin. Saya juga pernah mengalami situasi sulit ngomong sama istri saya, pernah juga. Sama anak-anak saya pernah sebenarnya. Bapak ibu pasti ada yang punya anak, berapa banyak baru saudara yang anaknya sudah SMA misalkan, atau SMP sudah ya. Anak bapak ibu dikasih handphone dong. Anda pernah tahu nggak nomor Anda disimpannya sebagai nama Anda? Adres. Pernah nggak bapak tahu ya? Pernah nggak telepon nomor anak terus tulisannya apa sih? Teddy, Mami. Kalau saya Big Boss, pernah saya Big Boss saudara ya. Kalau nggak Teddy, Father, My Hero, pernah saya. Tapi saya menyadari itu terjadi karena waktu itu kami sempat slack.
Karena ada persoalan bicara komunikasi. Tapi sesudah akhirnya saya tahu, kami diberikan mulai ngomong, makan bareng berdua, tak mulai menyadari, maaf itu, ada apa-apa yang salah, perlu maaf. Bukan kita perlu sebenarnya, bukan berarti orang tua selalu benar, tapi anak muda pada waktunya Anda juga harus tetap ingat menghormati ayah dan ibu. Komunikasi kita harus sudah nikmati, tuntunan kita, perkataan-perkataan yang tepat, perkataan yang baik, berikan pujian, berikan penghargaan terhadap apapun yang pasangan anak keluarga harus kecil dulu. Kadang-kadang kita mengucap syukur masalah pasangan kita. Betul nggak sih? Mengucapkan terima kasih, beri pujian. Apa harus kita lakukan? Yang terakhir, setiap kali kita berkomunikasi, maka lakukan itu untuk memuliakan Kristus. Bukan untuk supaya keluarga lebih baik, supaya naik pangkat, dapat promosi, bisa flexing, kemudian bisa bukan. Tujuan kita berkomunikasi dengan baik di keluarga kita adalah supaya Kristus dimuliakan. Amin. Kalau setika ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan dari semua yang kita lakukan itu haruslah untuk memuliakan Kristus. Bapak Ibu, mari kita mengajar anak-anak kita, apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kebanggaan orang. Terus saya pernah ingat cerita seorang ayah yang lagi makan, yang ngomong kepada anaknya, "Nah, ingat ya, ketika kamu ujian semester akhir, ingat loh ya, ingat, don't forget ya, nilai kamu mesti bagus. Kalau nilai bukan bagus, don't call me your father. Don't call me your father. Artinya jangan lupa bayar perbulan. Don't call me your father." Pas ujian, terus makan malam, nilainya keluar. Makan bapaknya nanya, gimana nilai kamu? Bagus gak? Anaknya diam. Hei, apa yang nanya sama kamu? Kasih tahu, nilai kamu bagus sama kamu. Anaknya dia minum pokok. Ayolah, masa kamu malu? Ini makan malam keluarga. Kasih tahu kapan? Tetap diam, oleh mereka. Kamu ngerti gak ditanya orang tua? Nilai kamu gimana? Hancur bro. Kan kalau jelek, don't call me your father. Makanya anaknya bingung, mau uncle, bro, father, kok ini sebenarnya. Kan nilainya hancur kan. Apapun yang dilakukan, bawakan itu kemuliaan Tuhan. Nah, kamu berhasil untuk apa? Tuhan memuliakan lewat mulia. Amin. Papa semakin pakai Tuhan untuk promosi, naik jadi direktur, ini untuk Tuhan. Bukannya untuk keluarga kita bisa Amerika, Sri Lanka, Kongo, Afrika, Cambodia, Vietnam, China, Singapura, dan neraka. Itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Istrimu tambah cantik, Ultima, SK2 diberi, itu untuk Tuhan. Amin. Dan tetap amin aja. Beberapa di antara kita rasanya kalau berhasil itu buat kita. Nama baik kita harus Tuhan. Karena kalau untuk Tuhan, kualitas yang kita lakukan pasti berbeda. Kita tidak mau kasih status. Suami, uang, kategorinya berbeda. Uang suami adalah istri yang ngomong, suami nggak ngomong, saya juga uang suami, uang istri. Uang istri adalah uang tetap istri. Suami yang nggak perlu takut, betul nggak? Kan banyak pernikahan uang suami, uang istri, kita saling berbagi, mana kita perlu baik, apa yang perlu baik. Bukan sedih, nggak ada kepercayaan di sana. Takut nanti suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh kalau duitnya banyak. Jepang itu memperlakukan suami oleh istrinya itu dipajak dari pajak ini. Apa sih? Dijatah tiap hari. Jepang. Kalau ada perhatikan film Jepang, setelah kerja itu banyak mabuk atau banyak minum
Karena buat mereka, kalau kamu diajak minum sama atas, berarti kamu dipercaya. Istri-istri akan senang kalau suaminya pulang jam 11 malam. Habis minum sama atasan, berarti dipercaya. Kalau pulang jam 8, keluar! Tetap kamu keluar. Free. Berarti kerjaan bagus. Suaminya apa kan? Masa gak dihargai? Makanya kadang-kadang ada suami Jepang itu nakal, uangnya misalkan dapat misalnya 10.000 yen, dia 8 yen, 2.000 nya buat dirinya buat jajan dan semua. Karena gak ada kepercayaan misalnya. Ada komunikasi yang baik, bukan itu Tuhan. Akhirnya saling menutupi, gak ada keterbukaan. Tapi kalau segala sesuatu Tuhan, pasti kita akan terbuka. Amin. Kita tidak akan menutupi apapun, karena segala sesuatunya untuk kemuliaan. Hari ini saya mengajak setiap saudara, tulisan dari Friedrich Nietzsche ini bagus. Dalam kehidupan keluarga, cinta adalah minyak yang meredakan gesekan, semen yang mengikat lebih dekat, dan musik yang membawa hati. Sekali lagi, dalam kehidupan keluarga, dalam bahasa kita itu cinta kasih, itu minyak yang meredakan gesekan. Jadi kalau mesin ada oli, maka itu lebih baik. Misalnya, kalau mesin dengan mesin tanpa minyak olinya, itu akan terluka, tidak bagus. Semen yang mengikat lebih dekat, sehingga mendekatkan dua misalkan benda dengan semen itu makin kencang. Dan musik yang membawa hati. Mari bawa rumah tangga kita dengan kasih. Mari kita berkomunikasi untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Bapak Ibu, saya dengan istri berbeda. Saya datang ke keluarga yang orang tua bercerai, istri saya tidak. Dan butuh banyak waktu untuk kami belajar, berdiskusi, berkomunikasi, nilai-nilai kehidupan. Tapi ketika semuanya kita minta Tuhan hadir, Tuhan tolong kita berbicara. Puji Tuhan, saya dengan istri yang belajar berkomunikasi. Bahasa keluarga kami yang santai lah, yang kadang keras ngomongnya, emosian karena sudah pelukan duluan karena keluarga yang bercerai. Melihat istri saya yang sangat halus, apalagi orang Jawa Tengah Surabaya, yang sangat halus. Belajar juga itu ngerti perasaan. Istri juga ngerti keluarga yang background bermasalah, bukan bermaksud ngomongnya keras untuk bicara. Saling pengertian oleh muncul. Dan akhirnya rumah tangga sekian tahun dapat dinikmati. Puji Tuhan, tahun ini, bulan ini khususnya, kami sudah memasuki pernikahan yang ke-25. Gampang? Tidak, susah. Keuangan bermasalah? Pernah juga. Pernah ngomong susah? Pernah juga. Pernah tidur hubungan? Pernah. Harus kalau menikah, makin dekat sesuatu. Kalau tidur ya, saling memandang, melihat, saling ngomong, itu luar biasa. Kan tambah lama tidur makin jauh, beda kamar. Oh, no. Bukan itu tujuan pernikahan. Amin. Semakin mendekat, semakin intim kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kami bersama-sama.